saya dan tim. Halo teman-teman, selamat datang di Hello SCM, podcast yang membahas innovation, operational excellence, dan supply chain management. Saya, Sofela Santi Al-Rosid, host dalam podcast ini, dan senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman semua. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kemampuan analytical thinking yang sangat diperlukan manakala kita berkecimpung di dunia supply chain. Mungkin rekan-rekan pernah ngalamin nih, kantor heboh gitu ya, karena stok barang tertentu kosong sampai distributor dan retailer teriak-teriak gitu. Langsung deh ambil kesimpulan saat itu. Oh, berarti stok kita kurang. Ya udah, produksi aja lebih banyak. Nah, produksi nambah stok 2 kali lipat. Bulan berikutnya, masalah stock out memang hilang, tapi muncul masalah baru. Gudang jadi penuh, barang numpuk, dan sebagian malah rusak karena expired sebelum sempat dijual. Padahal jika dianalisa, kejadian stock out tadi penyebabnya karena ada kegiatan promo yang nggak diinformasikan dengan baik. Jadi supply chain kurang persiapan untuk produksi lebih banyak. Oke, nah ngomong-ngomong soal analytical thinking, kejadian-kejadian kayak itu tadi sebenarnya banyak terjadi di dunia kerja. Gimana yang terjadi di tempat teman-teman semua? Nah, untuk bisa belajar lebih banyak tentang masalah analytical thinking, termasuk juga kemampuan untuk mencari akar masalah, mari kita langsung sapa tamu Hello RCM yang luar biasa. Beliau adalah praktisi kawakan supply chain yang kiprahnya bukan cuma di Indonesia. Beliau juga pernah jadi ekspatriat di bidang supply chain dan operations di luar negeri. Apa kabar Pak Rangga? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Bu Vela? Terima kasih sudah mengundang ke SCM podcast ini. Sehat, semangat. Yeah. Oke, silakan deh Pak Rangga, boleh memperkenalkan diri buat teman-teman Hello SCM dan sekaligus nyapa deh teman-teman Hello SCM. Silakan Pak. Ya, jadi salam kenal buat teman-teman Hello SCM. Bu Vela, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Jadi saya Rangga. Posisi saya saat ini itu adalah Head of Supply Chain and Logistics buat Indofood International Operation Division gitu. Jadi skop kerja saya apa sih? Skop kerja saya itu mengekspor Indomie, mengekspor kecap Indofood, sambal Indofood, tapi mostly noodles lah, mostly Indomie ya. Jadi kalau teman-teman Hello OSCM, misalnya traveling ke luar negeri, atau ada yang menyaksikan ini juga ada yang baru misalnya menjalani karir di luar negeri, atau bahkan student di luar negeri yang kesulitan beradaptasi dengan makanan, biasanya dicarikan Indomie itu. Nah itu saya dan tim dan divisi internasional Indofood yang kirim gitu. Nah selain ekspor, itu kan ekspor tuh. Selain ekspor, kita juga sebagai headquarter dari international businessnya Indofood. Jadi kita punya cukup banyak pabrik ya di luar negeri ya gitu. Nah jadi itu posisi saya dan apa yang tadi ya Bu Vela sampaikan, topiknya itu relate banget gitu. Jadi ya saya dengan senang hati untuk memenuhi undangan di ngobrol-ngobrol di podcast ini. Ngobrol-ngobrol deh gitu biar santai ya. Jadi teman-teman Hello SCM-nya juga nggak tegang gitu. Thank you ya Pak, udah berkenan untuk datang di podcast Hello SCM dan ya, kita sama-sama. Topik yang itu pasti banyak kejadian kayak gitu ya Pak ya di supply chain nih. Oke. Nah ini menarik nih Pak Rangga, kan hampir di semua lowongan sering kan kita lihat recruiter tuh nyantumin bahwa kandidat yang dicari itu diperlukan yang punya kemampuan analytical thinking. Nah, tapi faktanya kan masih banyak yang sebenarnya salah menginterpretasikan kemampuan analytical thinking itu gitu. Nah, salah satunya nih banyak orang yang ngira analytical thinking itu sekedar ya udah bisa bikin grafik, bisa bikin tabel Excel gitu, udah dianggapnya itu udah kemampuan analytical thinking. Padahal itu kan baru data organizing ya Pak.
Iya, iya betul. sampai ke data analyzing gitu, baru ngumpulin Iya, data lah gitu. Oke, nah dalam konteks supply chain ini kan tentu menghandle aktivitas ekspor, kemudian juga operations dari banyak factory itu bukan perkara yang mudah, Pak. iya pastinya. Nah, dari pengalaman Bapak nih, gitu ya. Sebenarnya analytical thinking dalam konteks supply chain tuh yang seperti apa sih kemampuan yang dibutuhkan tuh, Pak? Silakan, Pak Rangga. Ya, analytical thinking itu kan sekarang salah satu soft skills yang memang diperlukan di banyak bidang, apalagi di supply chain gitu kan. Nah, kalau yang tadi Bu Vela bilang gitu, hanya untuk collecting data, data organizing itu sih. Tapi jangan salah, saya dapatkan kebanyakan fresh graduate collecting data sama data organizing pun belum terlalu bagus ya. Jadi bahkan padahal itu kan basic sebelum kita maju ke analytical thinking gitu. Jadi Excel skills yang basic itu juga masih kurang. Nah, padahal itu hanya basic gitu. Kita belum masuk ke analytical thinkingnya. Nah, analytical thinking itu kalau di saya sih itu harus dimulai dari critical thinking gitu. Critical thinking sama creative thinking. Karena analytical thinking itu kan kemampuan menganalisa kan sebetulnya, kemampuan menganalisa data. Jadi kalau misalnya kita disuguhi gitu ya, biasanya kan kita punya tuh kalau kita ada ERP kah, kalau yang perusahaan yang udah settle itu kan pasti pakai ERP gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang menengah ke bawah biasanya hanya mengandalkan Excel gitu, hanya mengandalkan Excel. Nah, dia tuh punya data tuh banyak sekali gitu, bunch of data gitu banyak sekali. Nah, setelah itu bagaimana mengolahnya dan bagaimana menganalisanya itu kan perlu di samping kemampuan Excel juga perlu kreativitas sama kritis gitu, pengen tahu apa yang pengen diketahui kan gitu sebetulnya. Jadi analytical thinking itu kan sebetulnya kan menganalisa data secara sistematis dengan konteks yang jelas gitu. Karena kan data boleh banyak data, tapi konteksnya apa yang mau kita analisa gitu kan. Nah, pada titik tertentu kalau seseorang disebut sudah mempunyai analytical thinking yang bagus, itu dia satu set data itu bisa dia olah, menjadi satu susunan data dan menjadi tampilan grafik kah gitu ya. Tapi harus disertai penjelasan konteksnya apa gitu. Nah, itu analytical thinking sebetulnya. Jadi kalau tadi dibuka kan, misalnya ada tren nih, loh kok tiba-tiba sales naik nih ya gitu kan. Kalau sales naik lalu production rate tetap, otomatis inventory kan turun tuh. Nah, jadi sales naik, production rate tetap, inventory turun. Nah, lalu udah pasti stock out. Kalau begitu terus kan. Nah, jadi pola tren tersebut kalau kita biasanya punya seorang business analyst atau data analyst. Nah, itu yang kita harapkan punya analytical thinking yang bagus. Jadi dia mengikuti terus tuh, setiap minggu, bisa daily, bisa weekly, itu dia terus collecting data, dia lihat trennya gitu. Jadi begitu ada pola sales naik, lalu production rate tetap, otomatis inventory turun, dia akan meminta meeting atau diskusi bagaimana, kenapa, why dulu kan, why. Jadi what-nya itu adalah ini sales naik nih gitu kan. Lalu production rate tetap, inventory turun, what, lalu why. Nah, why-nya tadi itu penting gitu ya. Apakah memang market ini tiba-tiba demand-nya naik? Tapi walaupun tiba-tiba demand-nya naik itu kan harus jelas why-nya apa. Tadi yang Bu Vela bilang, ternyata ada promosi nih gitu kan. Misalnya tiba-tiba misal ini pun terjadi loh. Misalnya tiba-tiba kompetitor kita punya masalah supply sehingga market itu orang yang asal ambil kompetitor ambil punya kita, misal seperti itu. Nah, itu why-nya harus ketahuan karena itu kan harus kemudian menjadi how kan. Saya paling seneng banget tuh Bu Vela pakai itu aja, simple 5W 1H gitu loh, itu aja. Lalu how-nya itu adalah berarti kita harus produksi seberapa banyak gitu, seberapa lama ini akan terjadi, seperti itu. Nah, jadi analytical thinking itu adalah sekumpulan data diolah, disajikan dan dianalisa dari konteks yang sistematis, yang jelas gitu, secara sistematis, konteks yang jelas secara sistematis.
Itu sih kurang lebih Bu Vela. Oke. Jadi Ya, artinya kan gini ya Pak ya. eh kita mungkin bisa punya koleksi data macam-macam gitu ya. ya, Bisa ya. dari historical data yang kita punya, atau Mm-mm. mungkin bisa beli data gitu kan ya, Mhm, dan mhm. untuk Ya, melihat tren dan lain sebagainya. Cuman gimana caranya untuk bisa menjadikan data yang kita punya itu tadi berbunyi sesuatu? Dan iya, untuk menjadikannya berbunyi sesuatu tadi butuh cara yang sistematis. Dan iya, itu hanya bisa kalau orangnya punya critical dan creative thinking. Karena data tadi mau diarahkan kemana? Mau untuk apa? Gitu ya Pak ya berarti iya, ya. iya, iya, Mm. iya, iya, Nah, betul. ujungnya kan sebenarnya untuk pengambilan keputusan kan gitu ya Pak ya. Pasti, Jadinya mau pasti. Iya, ngapain kayak gitu. iya, Oke, betul, betul. itu satu sisi gitu. Satu sisi lain, analytical thinking juga akan dipakai manakala kita dihadapkan pada satu masalah gitu ya. Tadi Pak Rangga Iya, seperti iya, tiba-tiba nih order kok naik gitu ya. iya, Ya happy gitu. Tapi kan pasti ada huru-haranya nih, produksi stoknya iya, kurang dan lain iya, sebagainya gitu. iya, Ada apa gitu kan? iya. Sehingga kalau kita tahu behind the skin-nya gitu ya, ada apa Mm-mm, di situ, akhirnya kan mm-mm. pengambilan keputusan jadi tepat ya, gitu Betul, ya Pak ya. Berarti betul. oke. Iya, Jadi dengan kata lain, analytical thinking di sini bukan hanya sebenarnya kita ngolah data, kemudian nanti mau diambil menjadi keputusan apa, tapi analytical thinking juga dibutuhkan dalam rangka kita melakukan problem solving. Begitu ya Pak iya, Rangga iya, iya, kira-kira ya. betul, betul. Mm-mm. Iya, iya. Oke, next, menarik banget nih diskusinya. Oke, nah Pak Rangga, kan kesalahan umum gitu yang sering terjadi, orang tuh mengira ketika mereka sudah punya kemampuan analitis yang baik gitu ya, Iya, eh udah gitu ya. Kesalahan umumnya adalah mereka nggak mencari sumber akar masalahnya. Jadi kayak hanya iya, ngira-ngira tuh Pak, gitu kan. iya, Bisa jadi kayak asumsi gitu ya. iya. Itu sering kejadian nggak sih di tempat Bapak? Mungkin bisa cerita ya Pak ya, gitu. Based on your experience gitu. Akhirnya kalau akar masalahnya itu nggak dipahami dengan baik, jatuhnya kan solusi yang kita usulkan itu adalah solusi terhadap asumsi gitu ya, bukan Iya, iya, sebuah akar masalah gitu. Gimana nih kalau iya. menurut Pak Rangga? Iya, kalau kita di operation di apa ya di pengalaman panjang saya nggak mesti yang sekarang. Itu ada yang akan kita kenal ada yang namanya firefighting ya gitu. Nah, yang namanya memecahkan masalah tapi hanya permukaannya dan hanya untuk temporary gitu ya tanpa tanpa mengejar ke akar masalahnya itu kan seolah-olah hanya mematikan api gitu. Api yang nyala dimatikan, nyala lagi, matikan lagi, nyala lagi, matikan lagi. Itu firefighting namanya. Nah, tapi kita tidak menyasar apa sih sebetulnya yang bikin api itu menyala lagi gitu. Nah, jadi firefighting itu memang kadang-kadang menjadi solusi cepat untuk menyelesaikan terlebih dahulu satu masalah. Tapi langkah selanjutnya ya kita harus menganalisa apa sih sebetulnya root cause-nya gitu. Jadi kalau kita kenal yang namanya root cause analysis itu sebetulnya bukan hanya teoritis, itu kita pakai juga di operation di di dunia kerja nyata itu dipakai juga root cause analysis gitu. Kadang-kadang kita juga sempatkan ya bikin juga Ishikawa diagram lah, fishbone diagram betul-betul yang 5M, man, machine, methods, materials gitu ya. Nah itu kita lihat akar masalahnya gitu. Nah mostly sih nggak akan keluar dari itu ya, antara dari material, machine, methods gitu ya, man gitu. Kalau man misalnya contohnya adalah tiba-tiba naiknya satu permintaan gitu kan, kita harus harus lihat akar masalahnya. Kalau tiba-tiba marketing tanpa menginformasikan ke tim operation, ke tim supply chain bahwa mereka ada promo gitu, ada program misalnya buy one get one free, atau dia ada program bundling lintas produk gitu, itu kan biasanya kan narik kalau promo biasanya nih ya, kalau di FMCG kalau yang sifatnya nasional promo itu termanage dengan baik tuh,
Misalnya, oh oke, kita ada insertion kupon di produk kita, berhadiah mobil, nanti diundi gitu kan, dibuka kupon open and win gitu-gitu. Itu biasanya di manage dengan baik tuh. Nah biasanya tidak terinformasikan dengan baik tim operation itu kalau kalau misalnya tiba-tiba kompetitor mengadakan aktivitas gitu ya, kompetitor mengadakan aktivitas sehingga volume mereka naik. Nah si tim sales ini juga melakukan action yang hanya di internal mereka gitu. Makanya biasanya misalnya asalnya jualnya pieces dijual lalu bundling 3 misalnya atau bundling 5 sama dia pakai plakban gitu kan, pakai plakban biasa aja. Nah otomatis orang yang asalnya belinya pieces jadi belinya 3 atau 5 karena bundling kan. Nah, otomatis volume naik nih gitu. Biasanya yang seperti ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik ke tim operation atau supply chain. Nah, ini yang disebut juga kalau si perusahaan itu punya silo mentality nih. Jadi masing-masing divisi punya KPI. Nah, lalu si sales ini untuk nge-boost volume mereka melakukan aktivitas yang sifatnya hanya di lapangan gitu. Bahkan mereka melakukan bundling sendiri di gudang mereka, nggak di pabrik gitu. Kalau di pabrik kan tim operation sama supply chain tahu. Nah, mereka membanding sendiri. Tiba-tiba boost nih volumenya naik gitu. Nah, si tim supply chain nggak tahu nih, kok tiba-tiba volume naik. Kalau mereka tetap bekerja secara silo, tim operation akan pikir, oke, berarti ini market naik nih. Mereka menebak-nebak, mungkin ada ini dan itu. Oke, berarti kita naikkan jadwal produksi. Kita toh punya buffer RM misalnya, raw material, kita punya buffer, naikkan jam kerja produksi, asalnya normal shift jadi long shift, hajar gitu kan. Nah, tahu-tahu di satu titik market udah kenyang gitu kan, di shelf udah penuh, di wholesaler udah penuh, di retail udah penuh dengan yang banding-banding gitu tadi, tiba-tiba stop sementara produksi udah tinggi gitu. Akhirnya kan overstock tuh. Nah, seperti itu biasanya kalau kita mau berbicara analytical thinking, si manajer supply chain-nya ini, kalaupun nggak di level analis ya, si manajer supply chain ini harusnya segera menghubungi gitu ke sales manager kah gitu ya, atau saat SNOP meeting gitu, minta transparansi aktivitas sales and marketing supaya ketahuan dan meminta supaya mereka transparan menginformasikan gitu. Nah, biasanya nih kan kalau di SNOP meeting kan sales and marketing sama operation dan supply chain itu tengkar nih kan, bertengkar melulu. Nah, si sales marketing bilang bahwa si operation ini under supply, sementara si orang operation dan manufacturing ini biasanya merasa tidak diinformasikan dengan baik mengenai aktivitas iya Tom and Jerry ya. Tom and Jerry gitu selalu gitu. Nah, itu ya artinya kalau di situasi seperti itu, kalau si supply chain atau operation manajernya ini punya analytical thinking, ya dia akan coba mempelajari situasinya dan akan why gitu, beberapa kali why yang akhirnya akan membawa dia harus call meeting gitu. Why terakhirnya itu pasti harus untuk mendapatkan why yang paling selanjutnya yang sebagai akar masalah, dia harus call meeting sama tim sales and marketing gitu. Ya. Seperti itu sih, Bu. Setuju banget. Artinya gini ya Pak ya, analytical thinking yang terutama untuk arahnya problem solving itu kan ujungnya kita harus bisa nemuin akar masalah yang sebenarnya gitu ya, nggak cuma tadi kalau Bapak bilang permukaan. Memang oke sih pada saat ada masalah, pasti saat itu butuh yang namanya correction. Segera gitu ya, dengan fighting lagi. Tapi kan supaya hal tersebut nggak kejadian lagi, supaya kita bisa melakukan penyelesaian dari si akar masalahnya, tetap dibutuhkan yang namanya corrective action kan gitu ya Pak ya. Sehingga dan corrective action itu berdasarkan tadi mencari akar masalah yang sebenarnya. Dan kalau Pak Rangga tadi informasikan banyak cara gitu ya untuk untuk menggali sebuah akar masalah. Bisa pakai analisa 5 why, nanya deh why 1, why 2 sampai
ketemu why yang paling ujung, Iya, tapi pada saat menjawab why nggak boleh pakai asumsi ya Pak ya, harus nggak boleh benar berasumsi, betul, terjun ke lapangan, nanya betul. gitu ya Nanya, ke ya, orang yang lebih tahu. Jadi kalau udah seperti itu nggak boleh silo kan gitu ya. iya, Artinya betul. ya kalau memang diperlukan we have to call apa namanya untuk meeting atau mungkin Mhm. kita mesti harus ambil data di lapangan ya let's do kan gitu ya untuk bisa Iya, menjawab why tadi. Dan iya. tadi Pak Rangga juga menyebutkan oh pakai dong diagram Nishikawa gitu ya. Mhm, Tanya ada mhm. material, method, gitu kan, machine, kemudian environment-nya, gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Oke, nice sih Pak. Artinya memang butuh sebuah metode ya untuk supaya bisa Mhm. menggali sebuah akar masalah itu jadi Iya. lebih apa tepat gitu ya. Ya, sorry Bu Vela, enggak semua orang loh. Saya termasuk yang tipikalnya di posisi ini kan, kalau kita di posisi senior kan sebetulnya udah nggak terlalu detail begitu ya. Tapi saya termasuk yang masih seneng tuh begitu-begitu karena awal karir saya, Bu Vela, awal karir saya setahun 2 tahun pertama kerja itu selalu masuk jadi tim ISO. Jadi saya certify ISO dulu 9001 lah, ISO bahkan 22.000 lah gitu ya. Jadi betul-betul terus saya pernah berapa kali juara ada namanya kelompok kerja mutu. Jadi di Indofood internal itu antar cabang gitu kan. Saya juara gitu. Jadi memang tipikal suka gitu pakai metode-metode itu, nggak melulu apa namanya pakai praduga. Walaupun praduga di level kita tertentu dengan pengalaman panjang itu tajam juga sih. Artinya kita udah punya brain muscle, udah di operation kita udah tajam ya. Hanya saya selalu ke tim saya tuh mengajari bahwa pakai dulu nih metode-metode ini. Oh, Nanti lama-lama otak kita akan sistematis seperti itu gitu. Gitu, Bu Vela. setuju, setuju Pak gitu. Mm-mm. Karena kemampuan intuisinya sih oke gitu ya. Mm-mm. Itu kan tacit ya, tacit knowledge Mm-mm. yang kita bawa karena experience kita gitu. Yes. Nah, Ya. cuman kan nggak semua orang punya tacit itu gitu. Iya. Makanya butuh ya Pak ya. Tadi ada metodologi tadi dan bagus sih nanti dijustify sama expert misalnya dengan atasan Betul. tadi ya Pak ya untuk Ya, bisa ya, melihat. Oke, menarik ya. banget nih Pak Rangga. Dan saya juga typically yang suka ya dengan metodologi seperti itu karena awal karir saya di perusahaan Jepang Ya, yang you know lah gitu ya, iya betul. yang Misalnya. pasti mengharuskan pada saat kita mencari sebuah akar masalah nggak bisa tuh based on assumption. Sebetulnya industri instan noodle juga induknya Jepang karena kan itu kan Pak Mamofuku Ando itu kan Ya, yang dan kebanyakan mesin instan noodles di Indonesia juga itu suppliernya dari Jepang, terus betul. teknologinya Jepang. Hmm. Jadi kurang lebih etos kerjanya pun itu apa namanya mengambilnya dari etos kerja di Jepang gitu. Walaupun yang terkenalnya ada Toyota Way, tapi ya itu juga sebenarnya kurang lebihnya sih Sama, mengimplementasikan ya. itu. Heeh. Oke, next. Analytical thinking ini kan bukan artinya bukan cuma knowledge ya Pak ya. Kalau Ya, menurut saya nih gitu ya. Kalau knowledge ya, kan ya udah dipelajarin selesai gitu ya. ya, Tapi ya. menurut saya analytical thinking ini bukan cuma knowledge, tapi keterampilan. Jadi selain knowledge dia juga keterampilan. Nah, kalau udah keterampilan berarti kan Ya, supaya terampil ya harus sering dilatih gitu ya. ya, ya, Nah, ya. gimana nih caranya Pak untuk melatih analytical thinking? Mulai dari mana sih Pak yang paling praktis nih sebenarnya? Silakan Pak Rangga. Iya, sebetulnya ini betul-betul teknis loh analytical thinking ya. Di satu sisi itu adalah soft skill untuk menganalisa, tapi di sisi lain juga bisa dilatih. Dilatih itu kan salah satu komponen utamanya itu ketelitian nih, ketelitian, kecermatan, keingintahuan itu penting, curiosity gitu. Terus ketelitian, kecermatan itu bisa dilatih. Terus terang saya di awal-awal kan karir saya kan awalnya kan di PPIC ya, PPIC gitu kan, which is adalah part dari supply chain kayak gitu. Nah itu di situ saya mulai belajar melihat data gitu. Jadi harus dibiasakan melihat data sih, karena sebagian orang begitu melihat data yang kompleks itu kan udah langsung pusing tuh. Kayak kalau naik mobil mabok nggak minum obat mabok gitu kan. Lihat data itu langsung wah pusing gitu. Tapi kalau kita cermati data ya.
itu harus terbiasa melihat angka-angka dan harus punya konteks. Itu loh Bu yang paling penting. Jadi bahkan saya bilang gini, saya mengajari tim saya, termasuk ke anak saya yang SMA kan. Jadi ceritanya anak saya yang SMA begini, waduh, kan panggil ke saya kan Abi kan. Bi, aku tuh kalau matematik Bi, kalau angka itu aku lemah Bi, bilang gitu kan dia bilang. Nah ini kan kurang lebihnya ke daya analisa juga. Saya bilang enggak. Coba ya, misalnya dia kan punya klub sepak bola favorit gitu. Terus saya bilang, oke, Mohamed Salah nih di Liverpool gitu. Nomor punggungnya berapa? 11. Lalu si B nomor punggungnya berapa? Sekian. Si C nomor punggungnya sekian. Oke, ulang tahun kamu tanggal berapa? Sekian. Nah, tuh kamu hafal nomor-nomor numbers gitu. Nah, kamu kan suka tuh numbers tuh gitu. Jadi kalau konteksnya tepat, konteksnya dari poin dari POV yang kita suka, itu akan suka loh ke angka. Karena menyukai angka nih dasar dari analytical thinking dulu, karena semuanya data itu kan di angka ya sebelum terutama di supply chain ya, nggak, memang ada beberapa informasi untuk kita analisa situasi gitu kan, tapi kan kebanyakan angka. Nah angka ini kalau konteksnya persis, tepat, POV-nya tepat, itu kita bisa suka. Nah misal kita pahami dulu ya. Jadi kan tadi yang ditanya gimana nih supaya menyukai gitu ya, supaya orang yang bilang, waduh, numbers is not my passion gitu. Saya kalau lihat numbers begini begitu, enggak. Kamu pahami dulu bisnis prosesnya gitu. Misalnya kalau bisnis proses supply chain dari mulai procurement gitu kan, dari sampai ke manufacturing sampai ke delivery, kamu sukai prosesnya itu, lalu kamu pahami dulu proses sales seperti apa gitu. Nah, kalau konteksnya tepat, kamu akan punya curiosity ke numbers berapa gitu. Oh, jualan kemarin segini, jualan sekarang segini. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya naik, selisih turun. Kamu akan lalu ingin lihat angka gitu. Nah, angka itu kamu akan sukai karena kamu penasaran gitu ya. Nah, terus misalnya, oh, ini kemarin kita pemakaian bahan baku. Misalnya kan bahan baku ada raw materials, ada packaging materials gitu. Consumption-nya segini, output-nya segini, berarti wastage-nya segini. Oke, kalau sekarang, oh segini, ini segini. Oh penasaran nih, kenapa ya? Nah penasaran itu begitu muncul angkanya, kamu akan menyukai angka itu gitu. Untuk apa yang ingin menjadi bisnis analis ya, data analis. Jadi kamu pahami what behind the numbers. What behind the numbers gitu, di belakang angka-angka itu ada apa gitu. Nah kalau kamu udah ada curiosity, ada penasaran gitu ya di belakang angka itu kamu akan asik gitu, akan asik melihat data-data dan akan asik nanti akhirnya menyimpulkan gitu. Nah contoh yang paling gampang, misalnya kita pakai Google Map mau menuju satu tempat, kan si Google Map itu menyarankan beberapa rute. Beberapa rute itu dasarnya dia adalah waktu tempuh gitu, jarak waktu tempuh. Nah, kamu akan senang kalau misalnya, oh ada 3 opsi nih. Yang satu misalnya saya mau ke kantor nih Bu, saya tuh selalu ada opsi, apakah lewat Jalan Pulau Gadung, apakah tol Becakayu, apakah tol Cikampek, atau di bawah lewat Igusti Ngurah Rai misalnya gitu kalau di Jakarta ya. Nah akhirnya ketika kita suka, wah ini seru nih, kita lewat yang mana, akhirnya kita akan menyukai jarak tempuh, kan di situ ada tuh jarak tempuh sekian, waktu tempuh sekian, melalui jalan-jalan mana aja. Nah itu kan sebetulnya kita sudah melakukan satu analisa, itu sudah satu analytical thinking. Betul. Ya, yang sederhana dan menyenangkan. Kenapa? Karena kitanya excited. Oh, untuk ke sini tuh ternyata lewat sini lebih cepat ya. Oh, lewat sini lebih cepat ya gitu. Nah, tiba-tiba keesokan harinya loh, kok kemarin biasanya kita dikasih rute ini ya, kok tiba-tiba sekarang rute ini dilihat merah banget gitu. Lalu kita zoom, oh ternyata ada pekerjaan jalan di situ gitu. Nah, itu kan asik. Ini basic dari analytical thinking. Sebetulnya kurang lebihnya sama seperti itu gitu loh Bu. Di supply chain juga sama gitu. Jadi kalau kita udah paham konteksnya, kita udah punya goal, lalu kita punya konteksnya gitu ya. Konteks ini seperti apa? Itu asik gitu. Ya benar. Iya. Contohnya kayak tadi tuh, kita pengen nih jualannya bagus gitu. Terus waktu kita ngelihat ada jualan
angka penjualan yang nggak bagus, jadinya kan kita apa sih yang menyebabkan Why? bagus Why kan gitu? gitu kan? Kenapa? Iya, why? Why kayak Kenapa gitu. gitu? Jadi kalau gitu harus suka dulu ya Pak ya. Memang berarti kan Iya, sebenarnya kita menyukai bisnis prosesnya dulu, tahu bisnis proses gitu kan. Terus kemudian tahu end game-nya mau kemana kan gitu betul. ya. Iya, Nah, dengan iya, tahu end game tadi, jadinya kita akhirnya kan timbul tuh rasa penasaran, curiosity tadi kan untuk iya, mendalami lagi nih gitu. Apa sih iya. penyebabnya misalnya itu sesuatu hal baik pun juga perlu dianalisa ya Pak ya Oh, supaya nggak betul. jadi kenapa kemarin jualanku bagus. Oh, Iya, laki aja gitu. Besoknya nggak bisa diulang lagi kan jatuhnya. iya, betul, betul. Karena semuanya ya Bu, kalau kita udah jalani sekian lama di industri ini, itu semua tuh berpola kok Bu. Semua punya pola. Jadi kita punya punya kebiasaan untuk data itu ditarik sampai berapa tahun sebanyak-banyaknya ke belakang. Lalu kita lihat berapa tahun ke belakang, misalnya by proses, misalnya by tipe raw materials, misal dalam hal raw material consumption misalnya. Raw materialnya, angka raw material consumption ditarik per bulan berapa tahun ke belakang. Itu kita perhatikan polanya. Ketika ada kenaikan di sini, oh di sini ada penambahan mesin, oh iya gitu. Oh terus kalau misalnya oh tiba-tiba kok ini pemborosannya banyak, oh di sini ada pembelian dari vendor yang berbeda, wah itu asik itu. Kalau kalau betul, kalau sudah menjiwa itu ya, itu asik gitu. Saya kemarin baru bilang nih ke teman-teman saya, ke tim saya nih lagi. Saya biasa kalau Jumat pagi itu ada internal weekly meeting yang casual Bu. Jadi kita ngobrol segala macam. Nah, saya bilang ke mereka bahwa saya kan ini udah 25 tahun di industri noodle ini. Itu udah nggak ada capeknya, semuanya yang ada hanya excitement, Bu. Maaf. Excited gitu. Karena setiap lihat data, mengambil keputusan, menganalisa itu enak gitu. Bahkan kadang-kadang saya suka ngetes tanpa lihat data dulu, kita coba saya judge pakai saya punya gut feeling gitu. Ini begini, tahunya bener. Itu keasikan gitu ya, keasikan tersendiri. Buat teman-teman yang baru memulai, nanti akan tiba di titik itu. Nah sekarang mulai gitu dipelajari dengan metode-metode yang tadi Bu Vela sebutkan kan. Tapi nantinya itu akan terlatih sendiri kitanya. Nah, kalau awal memang harus berlatih dengan cara itu, Pasti. gitu ya Pak ya. Iya, Akhirnya kan iya, itu akan membentuk pola pikir kita kan. iya, Tapi iya, by experience, by time itu juga akan kebentuk. Akhirnya kita juga tanpa harus melakukan pola yang sangat detail tuh kita udah bisa menentukan oh ini loh root cause-nya kayak gitu kan. iya betul. Ya. Oke, Iya, betul. ini menarik banget Pak diskusi kita kali ini gitu ya tentang analytical thinking dan tadi di awal Pak Angga menyebutkan kalau boleh saya simpulkan bahwa ia harus menyukai dulu konteks yang mau dianalisa apa, Iya, tahu end game-nya mau kemana, yes, kemudian awali dengan rasa ingin tahu, yes, mengembangkan critical thinking, mengembangkan creativity gitu ya, kan. ya, Kemudian juga jangan lelah melihat angka ya, karena di balik angka-angka itu ada sesuatu yang bisa telling gitu ya. ya, Ada sesuatu yang bisa berbunyi, hence kita bisa membuat sebuah rekomendasi, kita bisa membuat sebuah keputusan dari angka-angka tersebut atau problem gitu ya Pak ya. ya. Oke, mungkin itu kesimpulannya Pak Rangga dan sebelum kita akhirin podcast kali ini boleh dong Pak kasih kesan atau pesan gitu ya buat para pendengar Hello OSCM tentang analytical thinking. Silakan Pak Rangga. Ya, sukai industrinya, ya, pahami tadi paling penting adalah kita tentukan goal kalian, tentukan mau kemana di industri ini gitu, goalnya mau kemana, pahami jalannya ya, lalu latih dengan data-data yang ada di situ, informasi dengan data gitu ya, dan tanamkan itu yang paling penting itu harus ada critical thinking ya, basic nih dari analytical thinking adalah critical thinking, creativity sama curiosity, pengen tahu gitu. Nah jadi basicnya tentukan goalnya, jalannya kemana, lalu kamu pahamin data dan informasi yang menuju ke sana gitu. Ya itu aja mungkin Bu. Oke, thank you Pak. Nggak terasa kita sudah sampai di ujung
dari podcast kali ini ya Ya. Pak. Ini kalau diterusin kita mungkin bisa sampai 2 jam kita ngobrol ini Pak. Iya, kalau ngobrol tuh nggak habis-habis. Iya nggak habis kita Apalagi tentang sambung supply lagi. chain ya gitu kan. Karena apa namanya perspektifnya sama skopnya luas sekali. Yes, exactly. Oke. Terima kasih Pak Rangga atas Sama-sama, kehadiran Bu Vela. di Hello SCM. Semoga Ya. diskusi ini bisa diakses dan didengar banyak orang sehingga bisa memberi manfaat. Amin. Dan jika teman-teman jika teman-teman perlu pembahasan lebih dalam tentang analytical thinking dan kemampuan lain untuk sukses menjadi leader di supply chain, jangan ragu untuk akses program-program di OSCM Indonesia. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang inovasi, operational excellence, dan supply chain management, jangan lupa follow Hello OSCM di Spotify dan sampai jumpa di episode berikutnya. From insight to impact, grow yourself, elevate your business. Thank you, Pak Rangga. Thank you. Saya dan tim